Выявлено! 10 кабельтов! 8! Говорит пост номер 3. Неизвестный объект. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Kraken tahun 2025, di mana di kedalaman laut yang gelap dan tak tersentuh, manusia melakukan sebuah eksperimen, namun tanpa mereka sadari, sesuatu yang seharusnya tetap tertidur justru terbangunkan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang peneliti yang sedang menurunkan sebuah muatan peledak ke dalam laut. Di saat yang sama, kapal selam Atman Yermak yang berada di bawah laut menyadari aktivitas tersebut. Tak lama kemudian, getaran besar tiba-tiba muncul hingga menenggelamkan kamp para peneliti. Да заводись. Bukan hanya itu, kapal selam pun kehilangan kendali dan mulai tenggelam ke dasar laut. Namun dalam kondisi darurat tersebut, salah satu kru berhasil meluncurkan pelampung darurat. Untuk menindaklanjuti kejadian ini, Komandan Viktor Voronin ditugaskan memimpin misi pencarian. Situasi ini menjadi lebih pribadi baginya, karena salah satu orang yang berada di kapal selam tersebut adalah kakaknya sendiri. Добро пожаловать на борт. Смирно! Singkat cerita, dua orang peneliti tadi ternyata selamat dan menemukan pelampung darurat dari kapal selam Atman Yermak. Mereka pun memutuskan untuk tetap berada di sana, berharap ada bantuan yang datang. Di sisi lain, kapal selam yang dipimpin Komandan Viktor juga berhasil mendeteksi sinyal dari pelampung darurat tersebut. Namun tiba-tiba, kejanggalan mulai terjadi. Sekumpulan paus mendekati kapal selam seolah-olah memberi peringatan bahwa ada bahaya di depan. Турбине вперед 50, товарищ контр-адмирал. Saat sonar diaktifkan, para paus langsung menjauh. Namun anehnya, mereka justru mendeteksi sesuatu yang sangat besar sedang mendekati kapal selam. Komandan Viktor pun segera memerintahkan awaknya untuk memasuki celah es yang sempit, dan benar saja, sesuatu yang besar itu tidak lagi mengejar. Namun di sisi lain, kapal selam mereka hampir saja menabrak dinding es. Tak lama kemudian kapal selam pun naik ke permukaan tepat di lokasi pelampung darurat berada. Sang kapten dan para peneliti itu akhirnya bertemu. Awalnya perwira yang lebih senior menyarankan Viktor untuk tidak membawa mereka ikut. Namun karena Viktor tetap bersikap baik dan tidak mengabaikan mereka, ia pun memutuskan untuk membawa keduanya masuk ke dalam kapal selam. На борт их! Давай, давай! Go, go, go! Что? Спасибо! Kini mereka kembali menyelam ke dasar laut untuk melanjutkan pencarian kapal selam yang hilang. Namun, saat sonar diaktifkan, makhluk itu kembali muncul dan mulai mengejar kapal selam mereka. Di sepanjang rute terdapat sebuah tempat pengeboran. Viktor pun meminta agar sinyal peringatan di tempat tersebut diaktifkan. Setelah sinyal dinyalakan, makhluk itu langsung beralih arah menuju sumber suara tersebut. Dalam sekejap, tempat pengeboran itu dihancurkan. Seluruh awak kapal selam pun hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian itu. Тревога, тревога. Всем. Очень похоже на атаку! Поднять перископ! Setelah menghancurkan tempat pengeboran, makhluk itu kembali mengejar kapal selam.
Sang senior yang mulai kesal dengan keputusan Victor akhirnya mengambil alih komando. Tanpa ragu, ia langsung memerintahkan untuk menyerang makhluk tersebut menggunakan torpedo. Станция! Дистанция 90 кабельтовых. На аппараты 5 и 6. Пли! Есть пли! Вот так! Вот так. Объект продолжает движение! Да что происходит-то? Объект продолжает движение! Ternyata 4 torpedo yang diluncurkan sama sekali tidak mampu melumpuhkan makhluk tersebut. Perwira senior pun terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Victor akhirnya kembali mengambil alih komando, namun tiba-tiba Kraken menghantam kapal selam hingga terhempas ke dasar laut. Dalam situasi itu, Victor menyadari sesuatu. Ia langsung memerintahkan mode senyap, seluruh mesin dimatikan. Bahkan ruang torpedo yang mulai terbakar pun harus dibiarkan, demi menghindari terdeteksi dari makhluk tersebut. Глубина стабилизации. Разгорается. Удаляемся, товарищ командир. Akhirnya Kraken itu pun pergi dan seluruh awak kapal selam bisa bernapas lega. Namun masalah belum selesai, ruang torpedo terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Beruntung, para awak yang berada di ruang torpedo berhasil keluar, dan sistem pemadam darurat menggunakan freon pun akhirnya diaktifkan. Перешли в тамбур шлюз. Все живы. Он в первый. Есть. Kini mereka mulai menerima sinyal berupa ketukan logam. Dari sinyal itu mereka akhirnya berhasil menemukan lokasi sumbernya. Namun kapal selam utama tidak mampu menyelam lebih dalam. Karena itu, Victor bersama 2 orang kru memutuskan menggunakan kapal selam kecil untuk melanjutkan penyelamatan. Saat mereka melanjutkan pencarian, terlihat banyak bangkai kapal yang terdampar di dasar laut. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan kapal selam Yermak yang selama ini dicari. Dan ternyata beberapa awak kapal tersebut masih dalam keadaan hidup. Воронин. Экипаж жив. Все, полна коробочка. Karena menggunakan kapal selam kecil, mereka pun harus berbolak-balik untuk mengevakuasi para awak kapal. Namun sebelum pergi, salah satu kru justru menandai lokasi tersebut dengan suar penanda. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan bahwa kapten melarang hal tersebut. Валера. Meskipun suar penanda sudah dinonaktifkan, Kraken sempat menangkap sinyal tersebut dan langsung menuju ke lokasi itu. Sementara itu, Kapten Victor mengambil keputusan berani. Ia berencana melawan Kraken menggunakan senjata nuklir yang masih tersimpan di kapal selam Yermak. Слышу. Я готов. Витька, не забудь. После всего ты... Да помни. Tepat saat Kraken mengelilingi kapal selam, senjata nuklir itu pun diaktifkan dan seketika ledakan besar pun terjadi. 3, 2,
Kini protokol penghancuran diri senjata pun aktif, mereka harus segera meninggalkan kapal selam tersebut. Kebocoran yang terjadi membuat proses evakuasi menjadi sulit. Namun pada akhirnya mereka berhasil keluar tepat waktu. Pada akhirnya mereka yang tersisa berhasil naik ke permukaan dengan selamat dan misi yang penuh resiko itu akhirnya selesai. Film ini mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Meskipun kita merasa sudah punya kemampuan atau kekuasaan, kadang keputusan kecil yang kita anggap sepele justru bisa membawa dampak besar yang tidak kita duga. Dan saat masalah itu datang, yang paling penting bukan seberapa kuat kita, tapi seberapa tenang kita dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.